Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Di sini insyaallah Ana akan sampaikan tentang pertemuan kemarin, yaitu tentang pengenalan Microsoft Word. Nah, yang pertama, tampilan Microsoft Word itu seperti ini. Nah, di sini saya sengaja taruh keyboard on screen. Nah, nanti biar mengetahui bagaimana gunanya tombol-tombol pada keyboard itu. Nah, itu istilahnya kayak tombol singkatnya. Nah, di sini yang Romawi 2 pada halaman 1 itu ada Ctrl A. Nah, misalnya kita nulis nama kita sendiri. Nah, untuk caps lock, nah di sini caps lock itu kita mengaktifkan huruf kapital semua. Nah, jadi kalau ingin menulis huruf kapital semua, kita aktifkan caps lock-nya dulu. Nah, untuk yang pertama itu ada Ctrl A. Jadi kita tekan tombol Ctrl di sini, tekan yang lama, jangan dilepas. Terus kemudian kita tekan tombol A. Nah, di sini adalah gunanya memblok semua teks. Jadi, meskipun nanti halamannya itu ada 10 halaman, 15 halaman, kalau kita mengetik Ctrl A, nah itu nanti semuanya akan ngeblok. Nah, fungsinya dari ngeblok itu adalah untuk mengganti jenis huruf, ukuran, maupun modelnya, terus kemudian letaknya, dan sebagainya. Nah, di sini Ctrl A untuk mengeblok semuanya. Terus kemudian yang kedua itu Ctrl C, yaitu tombol singkat pada keyboard untuk mengcopy. Kita tekan tanda Ctrl, di sini bisa dilihat Ctrl C. Nah, di Ctrl C itu kita belum bisa melihat reaksinya apa-apa. Kita taruh enter bawah. Nah, pasangannya dari Ctrl C atau copy itu Ctrl V. Kita tekan tombol Ctrl, kemudian V. Nah, di sini C sama V itu copy, C itu copy, sedangkan V itu paste. Nah, di situ paste itu untuk menyalin yang telah di copy tadi. Terus yang nomor 3 itu ada Ctrl B. Nah, setiap kita mau mengubah suatu teks itu kita blok terlebih dahulu. Nah, biar kita tidak mengeblok semuanya, gunakan kursor yang ada di laptop kalian. Tombol kiri untuk memencet, maksudnya klik kiri, kemudian digeser dengan yang di kotak besar itu. Nah, seperti ini. Kemudian kalau untuk mempertebal hurufnya, kita ketikkan Ctrl di sini. Terus kemudian kita tekan huruf B. Nah, di sini bold. Jadi huruf-hurufnya jadi tebal. Kemudian yang nomor 4 itu Ctrl I. Nah, setiap apapun kita mengganti, kita blok dulu. Nih, kemudian kita tekan tombol Ctrl, kita tekan lama, jangan dilepas. Terus kita tekan tombol I. Nah, di sini efeknya dia akan miring, I miring. Terus kemudian yang nomor 5 itu Ctrl U. Nah, Ctrl U itu untuk underline. Teksnya itu bergaris bawah. Kita tekan tombol Ctrl lagi, kemudian U. Nah, di sini ada efek garis bawah dan miring karena tadi miring kemudian dikasih garis bawah. Nah, di sini yang nomor 6 itu ada Ctrl E. Nah, Ctrl E itu untuk memposisikan teks itu menjadi tengah. Nah, kalau kita tekan tombol Ctrl, nah di sini Ctrl E, dia jadi posisinya di tengah. Terus kalau untuk yang nomor 8 itu ada Ctrl X. Nah, Ctrl X itu seperti copy. Tapi kalau copy atau Ctrl C tadi itu teksnya masih ada. Tapi kalau Ctrl X, nah di sini teksnya hilang. Misalnya kita Ctrl X. Nah, tulisannya jadi hilang. Nah, pasangannya juga sama V. Ctrl V. Nah, teksnya jadi di sini. Terus kemudian yang nomor 12 itu ada Ctrl N. Nah, Ctrl N itu adalah fungsinya untuk membuat dokumen baru.
Sini Ctrl N. Nah, jadi nanti dokumennya kita akan membuat baru lagi. Di sini kosong dokumennya. Lalu untuk membuka yang tadi bagaimana? Nah, di sini kita ada tampilannya dua di sini. Nah, kita pilih yang sini yang tadi. Tuh. Terus kemudian ada Ctrl S yang nomor 13. Nah, nomor 13 itu kalau S saja itu untuk menyimpan halaman yang sedang terbuka. Jadi kalau misalnya membuka dokumen yang lama, terus kemudian mau disimpan kembali, nah itu Ctrl S. Beda lagi kalau dia itu dokumen baru, dia itu pakainya Save As. Nah, di sini bedanya save sama save. Di sini save, ini Save As. Jadi untuk tombol singkatnya Ctrl S. Nah, untuk Save As itu untuk menyimpan dokumen yang baru saja kita bikin. Nah, untuk menyimpannya itu bisa dipilih di sini. Ada di species, itu isinya desktop, dokumen, download, musik, muncul. Nah, nanti bisa di komputernya masing-masing. Biasanya kita menyimpannya di D, tapi di sini punya saya itu ada di Windows D saja. Misalnya di dokumen aja. Nah, itu nanti mencarinya dokumen yang lama itu di ini yang ada kotak warna kuning seperti ini ya, di bawah ini, atau namanya Windows Explorer. Nah, misalnya kita simpan di sini, ada file name itu nama file yang mau dikasih nama itu apa, save as type, atau di sini adalah dia tipenya untuk disimpan sebagai apa. Biasanya itu sebagai dokumen, itu Word biasa atau mungkin PDF. Nah, bisa cari di sini untuk tipe-tipenya. Nah, ini saya simpan. Nah, saya simpan di sini. Nah, di sini di paling atas di sini ada namanya. Nah, ini ada namanya di atas ini. Kok hilang? Terus kalau dokumen yang tadi itu hilang, nah kita cari di sini yang file explorer. Nah, tadi kita bikin yang ini. Jadi di dokumen, terus kita buka file yang lama tadi. Nah, di sini ada yang nomor 14 itu delete. Misalnya saya menulis nama saya salah di sini. Terus nah, gini misalnya. Nah, untuk delete nah, di sini untuk delete, nah di sini ya bisa posisinya di atas, bisa di bawah. Kalau tampilan di keyboard on screen-nya itu di sini ya. Delete itu untuk menghapus dari sebelah sini, sebelah kanan. Jadi posisinya kursornya itu di sini, terus kita menghapus itu sebelah kanan. Nah, ini. Kalau untuk backspace yang sini, ini ya, bisa tanda silang seperti ini. Nah, itu arahnya itu menghapus sebelah kiri. Jadi saya taruh kursornya di sebelah kanan. Nah, dia akan menghapus sebelah kirinya. Itu fungsinya. Terus kemudian kalau enter itu untuk ke bawah. Nah, kita lanjutkan ke berikutnya. Terus kemudian kalau escape itu untuk membatalkan, atau kalau misalnya muncul kotak dialog, nah di situ untuk mengcancel atau membatalkan. Nah, di sini kalau sudah membuka dari dokumen lama, tinggal kita Ctrl S. Jadi bukan Ctrl Save As, bukan Save As lagi. Kalau Save As itu adalah menyimpan dokumen yang baru saja dibuka. Tapi kalau untuk
menyimpan dokumen yang sudah lama, cukup Ctrl S saja. Ini. Nah, nanti filenya tidak akan double-double. Kalau misalnya nanti awalnya menulis halaman 1, kemudian kita melanjutkan sampai halaman 5, nah itu nanti Ctrl S yang awalnya halaman 1, yang kita buka menjadi 5 halaman. Sekarang kita akan berkenalan di bagian-bagian MS Word dulu. Nah, itu bisa dibuka di halaman setelah lampiran. Nah, ini sini itu ada menu barnya. Menu bar itu yang di atas sini ada file, ada home, ada insert, ada page layout, ada preference, ada my link, ada review, ada view, ada add-ins, ada NitroPro. Itu punya saya. Kalau punyanya Antuna mungkin ada beda sedikit lagi. Nah, di sini kalau add-in itu karena punya saya itu buat nulis Al-Quran. Kalau NitroPro karena punya saya pakai PDF-nya NitroPro. Oke, lanjut aja. Nah, di sini kita kenalan dulu di bagian file. Menu file di sini itu isinya di sini ada save. Nah, save itu adalah untuk menyimpan file yang lama. Maksudnya kalau kita membuka di file Explorer, nah itu kalau untuk menyimpan lagi itu pakai save. Terus kemudian di sini ada save as. Nah, save as itu adalah untuk menyimpan file baru. Misalnya kita bikin dokumen baru, terus kemudian kita akan menyimpannya itu pakai save as. Terus di sini ada open. Nah, open di situ fungsinya adalah untuk membuka dokumen yang telah kita buat. Terus di sini close. Nah, close itu adalah untuk menutup. Tapi bisa juga kita gunakan di tombol pojok sini. Nah, di sini. Itu langsung close. Terus kemudian di sini ada new. New di sini itu adalah untuk memilih kita mau bikin dokumen baru. Kalau kata tombol singkatnya di keyboard itu pakai Ctrl N tadi. Kalau untuk print, nah di situ kita untuk mencetak dokumen yang telah kita tulis. Demikian. Terus di sini yang di home. Nah, di sini di home itu ada banyak. Ini ada paste yang cara singkatnya tadi pakai CTRL-V. Terus kemudian di sini ada untuk mengatur jenis-jenis huruf. Nah, di sini ada macam-macam jenis huruf. Jadi kalau kita ingin mengubah huruf itu, yang pertama itu harus mengeblok dulu tulisan yang akan kita ubah. Nah, di sini ada macam-macam hurufnya. Misalnya saya mau ngeblok di sini, terus saya mau memilih jenis-jenis hurufnya. Nah, nanti di sini model-model hurufnya itu akan berubah-ubah. Nah, seperti ini. Terus kemudian yang sebelahnya di sini itu ada ukurannya. Nah, ukurannya itu ini untuk mengatur besar kecilnya. Misalnya mau 20, 22, 24, 26. Nah, setiap mau mengubah itu harus diblok dulu. Terus di bawahnya di sini ada B. B itu adalah bold, yang tombol singkatnya tadi pakai Ctrl B. Ini I, italic, itu untuk memiringkan, underline untuk menggaris bawah. Nah, kalau ini untuk ada model ini, ada coretannya. Nah, ini kayak misalnya jawaban salah dicoret, nah pakai ini. Terus kemudian kalau ini itu untuk mengatur subscript, itu untuk hurufnya posisinya ke bawah. Misalnya kayak bikin oksigen. Oksigen itu adalah O2. Nah, di sini fungsinya ini subscript itu untuk memposisikan tulisannya di bawah. Kemudian kebalikannya subscript itu ada superscript. Nah, di situ memposisikan di bawah. Misalnya kita membuat bilangan perpangkatan. Pangkat 3. Nah, kita blok dulu, lalu kita ubah di sini. Nah, posisinya jadi di atas. Terus kemudian di sini itu untuk mengatur huruf. Kalau di sini itu untuk mengatur jenis hurufnya. Kalau sentence case itu hanya depannya saja yang besar, lower case itu semuanya kecil-kecil, upper case itu semuanya besar, capital each word. Nah, di situ hurufnya hanya besar
salah satunya. Nah, ini bisa ada contohnya. Kalau toggle case itu ada kebalikannya dari capital is word. Terus di sini itu untuk mengubah jenis-jenis hurufnya. Nah, misalnya di sini saya mau pakai ini, nah nanti efeknya jadi seperti ini. Gitu. Kalau untuk ini membuat highlight, nah nanti bisa diblok warnanya. Nah, seperti ini. Kita coba seperti ini, mengubahnya jadi warna hijau. Nah, gini caranya. Untuk mengaktifkan tinggal dikasih ini stop highlighting. Terus yang sebelah sini ada A, bawahnya ada warna, itu untuk mengubah warna suatu huruf. Misalnya mau diubah warnanya ungu, nah nanti berubah jadi ungu di sini. Jadi warnanya kalau ingin nggak hitam saja, pakai hijau, nah ini bisa mengubah hurufnya. Terus kemudian di sini yang paragraf itu untuk mengatur mengatur desain suatu paragraf. Kalau ini ada bulat-bulat di sini itu namanya bullet. Nah, bullet itu adalah untuk mengasih simbol, mengasih penomoran itu berupa simbol-simbol. Ada bulat, lingkaran tanpa warna. Nah, ini nanti bisa dipilih sendiri. Kalau di sini itu numbering. Nah, numbering itu berupa angka, berupa huruf, berupa Romawi. Nanti pilih di sini. Kalau ini itu bullet numbering tapi posisinya agak menjorok. Nah, seperti ini. Terus yang bawahnya ini adalah untuk mengatur posisi suatu paragraf. Kalau left, alihkan left, text left itu untuk mengatur sebelah kiri. Kalau di sini adalah center untuk mengatur sebelah tengah. Terus kemudian ini align text right itu sebelah kanan. Terus kemudian kalau di sini justify itu untuk mengatur rata kanan, rata kiri. Terus kalau di sini itu ada spasinya. Jadi mengatur jarak antara kata di atasnya maupun di bawahnya. Nah, itu milihnya di sini. Terus kemudian kalau di sini itu untuk memilih warna lembarannya. Terus kalau di sini itu untuk suatu tabel. Style di sini adalah untuk mengatur modelnya. Terus untuk select di sini adalah untuk memilih. Kalau select all untuk semuanya, kalau objek itu hanya gambarnya saja. Kalau with similar formatting, nah itu hanya mempunyai teks yang sama formatnya. Terus yang kedua ada menu insert. Nah, insert di sini ada gunanya adalah untuk menyisipkan sesuatu pada dokumen. Nah, di sini untuk ini menyisipkan cover halaman kosong. Ini juga untuk memecah suatu halaman. Di sini untuk tabel itu insert tabel. Kalau ke bawah itu kolomnya, jadi kolomnya nambah. Tapi kalau ke samping, kalau ke bawah itu untuk menambah baris, kalau ke samping itu menambah kolom. Gitu, misalnya kita bikin segini. Nah, ini untuk membuat tabel. Terus kemudian ini ada picture, itu untuk menyisipkan gambar. Clip art juga gambar yang ada di sini. Kalau shapes itu untuk menambahkan, ini ada yang segi 4, terus ini macam-macam di sini. Kalau smart art itu untuk mengatur suatu kayak diagram kayak gini. Misalnya kalau kita membuat suatu struktur organisasi, ada kepala, kemudian ada wakil kepala, ada bendahara. Nah, biasanya itu pakai smart art. Terus kalau untuk chart itu untuk menyisipkan suatu diagram. Nah, di sini ada diagram per kolom, garis, pie, itu yang lingkaran, bar, itu yang kotak seperti ini, dan sebagainya. Nanti bisa dibuka sendiri. Terus kemudian screenshot untuk menyisipkan yang kita seperti di HP itu untuk mengambil gambar. Hyperlink untuk menyisipkan suatu link. Nah, di sini header, footer, page number itu untuk menyisipkan yang kemarin kita buat di
skop surat kemarin itu, text box. Nah, di sini untuk menyisipkan kotak yang bisa ditulisi dengan huruf kata atau kalimat. Terus kemudian ada word art. Nah, itu untuk mengatur seperti tadi yang di home tadi. Terus ini ada equation, itu untuk menyisipkan rumus-rumus matematika. Untuk simbol, bisa menyisipkan suatu simbol-simbol. Lalu kita pindah ke page layout. Nah, page layout itu untuk pengaturan suatu paragraf atau ukuran kertas. Nah, di sini themes itu untuk mengatur temanya. Maksudnya halaman yang kita gunakan tuh bentuknya seperti apa. Terus color itu untuk warna-warnanya, fonts itu untuk huruf-hurufnya, effects untuk efeknya. Nah, di sini biasanya yang kita gunakan di page setup. Ini ada margin. Margin itu untuk mengukur jarak atas, bawah, kanan, kiri. Nah, itu untuk mengaturnya di sini. Terus kemudian di sini orientation itu mengatur posisinya itu portrait itu secara vertikal maupun landscape. Kalau landscape itu sebagai horizontal ataupun sebagai posisinya mendatar. Terus di sini ada size. Nah, size itu untuk mengatur ukuran kertasnya itu letter atau biasanya yang digunakan itu adalah A4 maupun F4. Nah, F4 itu biasa ukurannya itu sekitar 21 sampai 30. 21 itu lebarnya. Kemudian panjangnya itu sekitar 33. Nah, itu untuk F4. Nah, jadi untuk mengatur ukuran kertasnya. Gitu. Terus untuk kolom itu untuk membuat paragrafnya itu membuat berapa kolom. Ada 1, ada 2, ada 3 dan sebagainya. Kalau untuk text, nah di sini untuk memecah suatu halaman itu. Terus ini watermark itu untuk menyisipkan belakangnya itu ada efek suatu gambar maupun tulisan. Kalau page color itu untuk memberikan warna pada suatu halaman. Page border itu untuk memberikan border pada pinggir-pinggir suatu halaman maupun teks. Nah, nanti bisa pilih-pilih di sini. Terus indent, nah indent di sini tuh bisa kita atur melalui di sini. Nah, di sini ada garis-garisnya, di sini ada ruler atau garis ya. Nah, itu mengatur indent itu langsung di sini bisa. Kalau untuk yang ke atas itu bentuknya seperti ini. Misalnya kita tulis sembarang. Misalnya kita tulis teksnya itu panjang sekali. Nah, ini untuk menjorok misalnya ini ya. Ya, nanti aja untuk contohnya langsung aja. Terus yang sini spacing before after. Nah, ini untuk mengasih suatu jarak antara tulisan yang di atas sama bawah. Before itu yang di atasnya, kalau after itu bawahnya. Terus kemudian ini posisi untuk mengatur posisi word text. Nah, kayak kemarin gambarnya itu posisinya mau di depan, di belakang, di tengah atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Biasanya pada MS Word itu yang sering digunakan itu cuma di sini file, home, insert, page layout. Untuk yang lainnya nanti menyusul saja, tambah bingung nanti. Nah, di atasnya di sini tuh ada ini untuk save, ini untuk undo, untuk membatalkan ketika kita mengetiknya sesuatu itu salah. Nah, kemudian kita ingin membatalkan itu pakai undo di sini atau pakai tombol keyboard itu yaitu Ctrl Z. Terus di sini itu untuk redo. Nah, misalnya kita nggak jadi batal, kita batalin lagi. Nah, itu pakainya redo, gitu. Nah, ini pembagian bagian-bagian dari MS Word. Dan tadi, oh iya, keyboardnya ada yang ketinggalan. Tadi kita aplikasi ke Alt. Nah, sekarang kita ke Shift. Nah, ini caps lock kalau kita menonaktifkan, kita pencet aja caps lock-nya. Nah, di sini tombol Shift
Misalnya kita ingin menulis sebuah nama dengan huruf besarnya itu hanya satu saja, itu pakai shift ditekan lama, T jadi besar, terus setelahnya kecil. Nah, asal hurufnya apa itu? Caps lock-nya dimatikan. Tapi kalau caps lock terus kemudian masih nyala, kita pakai shift, itu hurufnya jadi kecil, bukan besar lagi. Terus kalau kita tekan tombol shift, terus kita pakai tanda panah ke kiri, kita mengebloknya dari kanan ke kiri. Tapi kalau mau mengeblok dari kiri ke kanan, nah tinggal kita ini mengklik shift ke kanan. Itu gunanya shift. Terus kemudian untuk tab, nah tab di sini untuk tulisannya itu agak menjorok, jadi seperti ini. Nah, nanti nulisnya jadi agak menjorok misalnya. Jadi nggak dari pinggir. Nah, demikian pembagian dari MS Word dan fungsi-fungsi singkat pada keyboard. Semoga bermanfaat ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.